Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Tapi ayah, apakah itu benar-benar yang ayah inginkan? Nah, jaga mulutmu anak muda. Yang kuinginkan adalah keluargaku memiliki atap di atas kepala mereka dan makanan di perut mereka. Tapi ayah, aku tertarik dengan teknik kelistrikan. Aku bisa merasakan bahwa itu merupakan langkah yang masa depan akan lalui. Aku ingin menjadi seseorang yang dapat mengubah dunia. Mengubah dunia itu merupakan sesuatu yang harus dipikirkan oleh mereka yang memiliki otoritas. Kau itu anakku, dan ayahmu ini hanyalah seorang imam. Singkirkanlah pemikiranmu itu. Tidak akan ada kedua kalinya. Itu sama setiap kali. Membuang mimpiku ya. Tiba-tiba seseorang berkata, kau terlihat memiliki masalah, dan ternyata itu adalah Yuki. Kurasa pembicaraan dengan ayahmu tidak berjalan dengan baik. Oh, Nona Yuki? Ayahku dia masih belum mengerti. Kupikir aku tidak memiliki pilihan untuk mengubah itu semua. Memalukan. Aku butuh 1 tahun penuh untuk membuatnya. Yuki berkata, aku tiba-tiba jadi teringat sesuatu. Loteng kami kebetulan kosong. Bukankah kau pikir itu sempurna sebagai markas rahasia? Markas rahasia? Benarkah? Apa aku benar-benar bisa meminjam loteng Anda? Apakah Pak Tualu tidak akan marah? Sebenarnya ini adalah keputusan Tuan Lu untuk membiarkannya menggunakannya. Lagi pula dia memahami bakatmu. Aku tidak tahu Pak Tualu dengan baik. Nona Yuki, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Ya, tentu saja. Apakah kalian penyihir dari timur? Yuki bertanya. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Dia menjawab. Rumor mengatakan bahwa kalian tidak pernah menua. Apakah itu benar? Yuki menjawab. Kau juga bisa melakukannya. Lakukan aja 100 squat, 200 push up, dan makan lebih baik sayuran setiap hari. Tesla merespon, kenapa itu terdengar sangat tidak dapat dipercaya? Yuki menjawab, itu hanya lelucon, gak ada yang namanya sihir. Terus tiba-tiba ada seseorang jalan. Terus dengan cepat orang yang tadi jalan diam-diam tiba-tiba mengambil tas, kayaknya uang ya, dari Nikola Tesla. Hei, hartaku. Hei, pencuri, tangkap pencuri itu. Terus pas dibuka, apa-apaan ini? Bagaimana bisa ini disebut harta? Jelas, ini hanya sekantong rongsokan sialan. Aku sangat gak beruntung. Padahal aku sangat ingin makan bersama. Apakah itu akan terwujudkan sebelum aku mokat? Surga benar-benar tidak adil. Terus di sini Yuki memberitahu Luli. Nah, itu dia, ibu. Terus tiba-tiba anaknya pingsan. Hei nak, bangun. Pak, badannya sangat panas. Dia demam. Lalu kelihatan ya, umur 10, nama gak tahu. Remaining time 8 menit. Yuki berkata, pencurinya masih kecil. Aku tidak menyangka dia akan menggunakan pakaian setipis ini. Pak, dia demam parah. Kita perlu membawanya ke rumah sakit. Pak, lupakan. Waktunya hanya tinggal beberapa menit lagi. Kau bisa memperlambat waktunya. Dan setelah itu, jika kita tidak bertindak cukup cepat, kita bisa menyelamatkan nyawa dalam 8 menit tersisa. Nyawanya maksudnya ya. Dibandingkan dengan pengemis ini, barang-barang di dalam tas itu jauh lebih penting. Ingat, waktu yang hilang oleh Nikola Tesla, itu waktuku yang hilang. Selain itu, kita bukan milik era ini. Setiap kali aku menggunakan kekuatan di sini, aku kehilangan lebih banyak waktu karena penekanan. Apa yang akan aku lakukan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dan akhirnya kehabisan waktu? Untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan pada langkah penting ini,
Aku tidak akan ikut campur. Aku telah membuat keputusan. Ini adalah akhir dari percakapan kita. Tuan Lu, Anda bertindak seolah-olah Anda adalah dewa yang tinggi dan perkasa di atas segalanya. Hah? Apa yang baru aja kau katakan? Aku tantang kau untuk mengatakan itu lagi di depan wajahku. Yuki melanjutkan, saya bilang, kapan Anda menjadi begitu kejam dan berhati dingin? Luli membalas, cukup berkata lagi, maka kau pecat. Apa gunanya Anda mengumpulkan begitu banyak orang berbakat dan membangun Eternal Club? Bukankah tujuanmu untuk menjadi penggagas dunia baru? Luli berkata, kau bukan lagi bagian dari klub. Aku gak perlu mendengarkan apapun yang kau katakan. Ketika saatnya tiba, jika semua orang biasa pergi, apa gunanya semua tindakanmu? Di mana rasa kemanusiaanmu? Anda bukan hukum waktu. Jangan bersikap seperti itu. Karena hanya dengan begitu, orang bisa merasakan bahwa orang yang bekerja dengannya adalah manusia lainnya. Dalam hati Luli, berperilaku seperti hukum waktu. Dan akhirnya si bocah, si anaknya pun dibawa ke rumahnya. Namanya nggak tahu ya BTW ya. Terus ini Luli lagi nunggu. Kita lihat ternyata namanya Arthur. Arthur umur 10. Sisa waktu 10 tahun sekarang ya. Terus Yuki datang. Pak, saya kehilangan ketenangan saya beberapa saat yang lalu. Saya minta maaf. Oh, dan di sini aku pikir kau benar-benar paham dengan apa yang kau ucapkan. Yuki merespon, saya sangat menyesal. Tolong, jangan pecat saya. Luli merespon, baiklah, aku tidak sejahat itu. Oh benar, aku baru ingat. Sepupu dari saudara keponakan, salah satu wanita pembersih kita, sedang mengadakan pernikahan. Jadi kau akan bertanggung jawab untuk kebersihan setelah Robert dan Peng Hao di bulan berikutnya. Hah? 2 orang itu? Terus akhirnya si Arthur bangun. Ibu, Yuki berkata, nah akhirnya kau bangun. Bagaimana perasaanmu? Dengan cepat si bocah langsung kabur. Hei, gak sopan untuk tidak berterima kasih kepada penyelamatmu. Terus tiba-tiba kakinya kayak berhenti melayang gitu. Hah, apa yang terjadi? Kakiku, tolong. Luli berkata, nona ini menghabiskan gaji dan bonus 6 bulan ke depan demi menyelamatkan hidupmu. Bukankah gak sopan kalau kau pergi tanpa berterima kasih padanya? Mendengar itu, Yuki kaget. Apa? Gaji saya juga. Kau sang penyihir dari timur. Dalam hati si Arthur, jadi rumor itu benar. Dengan cepat dia pun langsung berlutut, tuan penyihir. Saya berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya. Luri merespon, oke, gak perlu untuk itu. Berdiri dan katakan tentang diri Anda. Nama saya Arthur. Saya datang ke sini bersama ibu asuh. Jadi apakah ibumu tahu bahwa kau di sini mencuri barang orang lain? Laki-laki itu yang memaksa saya untuk mencuri barang. Laki-laki apa ayahmu? Bagaimana bisa dia meminta seorang anak kecil untuk melakukan hal seperti itu? Dia bukan ayahku. Dia itu seorang jabingan. Dan di sini ada ya, di tengah hutan malam gini ada kayak kereta gitu. Dan di situ ada orang. Mungkin, nah ini yang diomongin tadi mungkin ya, bocah itu. Kenapa si sialan itu belum kembali? Jangan bilang dia benar-benar mokat kali ini. Cuy, gak ibunya maupun anaknya. Keduanya gak berguna. Hei wanita, di mana makan malamku? Berapa lama kau persiapkan makanan padaku? Kita gak punya cukup tepung. Saya akan mencari beberapa sayuran liar. Tunggulah, akan kupersiapkan makan malam Anda segera. Si cowok membalas, mencari sayuran liar? Kau pikir aku bodoh? Kau akan mencari jabingan itu bukan? Hah? Enggak, jangan. Jalan sialan. Beraninya kau mencoba mempermainkan diriku, hah? Anak yang kau bawa itu hanya tahu cara makan makananku. Kalian berdua lebih baik mokat aja daripada membuang-buang uang milikku. Sialan. Arthur sakit akan mokat. Aku mohon. Sempurna. Kalau gitu, biarkan aja dia mokat. Biarkan aku beritahu kau. Aku telah berpikir untuk menyingkirkan kau juga. Jadi kau lebih baik berpikir. Apa kau mengerti? Dan tiba-tiba si ibunya diem. Hei, jangan coba untuk menakutiku. Aku bakal masih menahan diri. Pergi, buatkan makan malamku. Apa kau dengar? Sialan. Dia gak serapuh ini sebelumnya. Lagi pula, serigala dapat menyingkirkan tubuhnya untukku. Dan di sini Luli ada di belakang sebuah pohon melihat kejadian itu ya dengan mata kepalanya sendiri. Terus di sini si ibu masih hidup ya, tapi dia diam-diam. Terus Arthur datang. Ibu, kau lagi apa? Shh, tetaplah diam dan jangan banyak gerak. Kau sedang demam sekarang. Ibu sedang membuat kamu pakaian dengan kain yang diam-diam ibu ambil. Tapi ibu, bagaimana jika dia tahu? Jika itu terjadi, maka terjadilah. Berarti itu adalah takdir kita. Ibu, apa yang kau katakan? Oh iya, ibu, aku bertemu dengan seorang penyihir dari timur hari ini. Dia sangat kuat. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membantu kita melarikan diri dari pria itu. Penyihir, anak konyol. Gak ada yang seperti itu di dunia ini. Itu nyata. Aku melihat kemampuannya dengan mataku sendiri. Dia mampu menghentikan kedua kakiku di udara. Dan aku melayang. Aku yakin kemampuan sihirnya nyata. Terus tiba-tiba bubur ini menjijikan. Kenapa kau gak tambahkan sosis? Katakan padaku, apakah pencuri kecil itu memakannya lagi? Hah? Aku? Tidak. Benar, kau terakhir sebagai pencuri. Dan pencuri selalu punya alasan saat tertangkap. Sayang, kau makan semuanya bersama Bir tadi malam. Cih, oh iya, benar. Aku lupa aku yang memakannya. Arthur berkata, Ibu, mari kita pergi. Selagi ada kesempatan, ayo cari penyihir dari timur. Dia berjanji padaku bahwa anak konyol, kita gak akan pernah bisa melarikan diri. Orang itu gak masuk akal. Tapi tidak apa-apa. Ibu,
Dan di sini ibu dicambuk sekali dan mau dicambuk lagi. Berhenti memukul ibuku. Aku akan mencuri untukmu. Aku akan mencuri untukmu sekarang. Mencuri. Aku nggak butuh semua itu. Apa? Terus si cowok nih, si bapak nih ngambil kayak sebuah mangkok. Apa itu? Apa kau nggak tahu? Ini adalah barang yang kau curi. Dan pas dituangin itu isinya tuh kayak barang-barang ini loh yang dari Nikola Tesla mungkin ya. Kau adalah bocah gagal yang tidak berguna. Ibu. Arthur, ada apa? Tuan, dia. Bisakah dia benar-benar menyelamatkan hidupku? Pria itu, dia sangat kejam. Tenanglah, Tuan Lu dapat menyelesaikan apapun. Sialan. Sekarang, aku harus memindahkan barang-barang ini sendiri. Aku perlu temukan wanita lain segera. Terus tiba-tiba, permisi, jangan pergi. Ada sesuatu yang ingin saya beli dari Anda. Si cowok bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Dan tidak bisakah kau berbicara dengan benar? Luli menjawab, saya masih berlatih. Jadi aksen saya sedikit keluar. Aku nggak peduli. Aku nggak punya apa-apa untuk dijual kepadamu. Enyah sana, jangan ganggu aku. Dasar orang asing. Dalam hati si orang ini, jangan bilang orang ini melihatnya. Kalau seperti itu, wanita itu seharusnya sudah mokat kan? Daripada memberikannya kepada serigala, kenapa kau tidak menukarnya dengan uang? Kau, apa katamu? Aku bisa menjualnya meskipun dia sudah mokat. Betul. Siapa juga yang akan membeli orang mati? Saya punya banyak teman dokter di kota. Mereka cukup tertarik pada mayat segar. Dan mereka bersedia membayar harga tinggi untuk itu. Dokter, benar. Kupikir aku telah mendengar orang membicarakan hal ini. Tapi kupikir itu hanya rumor. Luli berkata, ada banyak hal yang belum pernah Anda lihat atau dengar di dunia ini. Gak aneh bagi Anda untuk tidak mengetahui hal ini. Dalam hati Luli, tidak ada informasi. Dia benar-benar mokat. Aku datang terlambat. Luli berkata, saya akan membelinya. Kau serius membelinya? Terus dikasih tuh satu koin. Ini adalah emas. Tapi harus saya katakan, Anda terlalu kasar. Merusak produk mempengaruhi harganya. Apa Anda tahu? Emas, ini emas asli. Si cowok berkata, tunggu, apa yang kau katakan adalah... Iya, itu benar. Aku memberi Anda jalan menuju keberuntungan. Tapi di mana? Aku akan menemukan begitu banyak produk segar. Tunggu. Apa Anda takut? Ada begitu banyak uang yang bisa Anda dapatkan. Kau, apa yang kau mau dariku? Hal-hal yang saya tangani, semuanya tanda kutip istimewa. High risk, high reward, atau tinggi resiko, tinggi juga pendapatannya. Tapi kenapa aku? Dalam hati orang ini, jual beli mayat. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang benar-benar melakukannya. Itu karena aku seorang pebisnis. Berapa banyak yang aku dapatkan? Akulah yang akan mengambil resiko. Satu koin emas tidak cukup. Saya bersedia membayar satu koin emas untuk setiap produk yang Anda bawakan. Dan untuk produk berkualitas baik, saya bahkan bisa membayar 2 koin emas. Selanjutnya, saya akan membayar Anda 1 koin emas lagi setiap bulan sebagai pembayaran atas waktu Anda. Jadi, pastikan untuk melakukan pekerjaan dengan baik di masa depan. Tuan, Anda bisa menyerahkannya padaku. Aku pasti akan memberi Anda produk tersebut. Aku sudah memiliki beberapa target dalam pikiran. 2 hari, aku bisa mendapatkannya untuk Anda dalam 2 hari. Dalam hatinya, bocah bodoh, mencoba menipuku. Setelah aku menemukan semua kontakmu, aku akan menghabisimu juga. Lalu, semua koin emas itu akan menjadi milikku. Luli bertanya, jadi bisakah kita mulai kesepakatan? Kesepakatan? Iya, Anda akan bekerja untuk saya. Jadi intinya, saya akan menggunakan emas untuk membeli sedikit dari waktu. Tentu saja, saya bersedia untuk membeli sebanyak yang Anda mau jual. Kau bisa mulai membuat kesepakatan itu. Aku gak sabar untuk memulai. Aku sedang menunggumu untuk mengatakan itu. Kalau begitu, kesepakatan telah dibentuk. Iya. Apa? Hei, apa yang terjadi? Hei, apa-apaan ini? Turunkan aku. Kesepakatan telah sepenuhnya terbentuk. Bahkan kalau kau menyesalinya, ini sudah terlambat. Kau monster, iblis. Dan Luli mengambil waktunya dari dia. Dan dia pun ini transaksi selesai. Dan ini sesuai kesepakatan kita. Ini, koin emas ini akan menjadi milikmu. Ambillah kembaliannya. Apa yang kau lakukan padaku? Tubuhku, apa yang kau lakukan dengan tubuhku? Anda benar-benar sudah pikun. Aku sudah katakan kepadamu, aku membeli waktu Anda. Dalam hati Luli, pasti karena kau semakin tua sekarang. Apakah kau nggak butuh bantuanku untuk mendapatkan mayat? Pak tua, aku seorang pedagang waktu. Satu-satunya hal yang saya minati adalah umur Anda. Kau iblis jahat. Dia menyerang tapi nggak kena Luli, terus dia terjatuh. Berapa banyak yang kau ambil? Sekarang Anda mengajukan pertanyaan yang tepat. Kita lihat ya. Nama Lute itulah. Umur 37 tanda kurung plus 20. Oh, mungkin itu berarti udah diambil waktu 20 tahun. Harusnya 57. Cuma karena umur asli 37 diambil 20, jadi 37 plus 20. Mungkin seperti itu ya. Dan sisa umur waktu 5 menit 3 detik.
Oh, salahku. Izinkan saya terjemahkan untuk Anda. Sisa waktumu cukup bagi Anda untuk mengambil uang Anda. Sayang sekali, Anda nggak akan punya waktu untuk menghabiskannya. Enggak, tolong, aku salah. Tolong kembalikan padaku. Aku masih ingin hidup. 5, 4, 3. Aku akan berubah. Aku akan menjadi orang yang lebih baik. 3, 2, berhenti menghitung. Aku nggak mau mokat. 1. Dan akhirnya jantungnya pun sepertinya berhenti. Di sini ada di gambar ini ya. Dan sekarang kita balik ke kota di mana Yuki lagi menunggu Luli untuk balik, lebih tepatnya. Pak, apa yang terjadi? Bagaimana dengan ibunya? Mokat. Kasihannya anak itu. Bagaimana dengan masa depannya? Mari kita beritahu dia bahwa ibunya telah lari. Kenapa kita nggak beritahu dia tentang... Cukup Yuki, nggak perlu berbelas kasih. Kita nggak bisa menyembunyikan kenyataan itu hanya karena dia anak kecil. Aku hanya... Tapi dia begitu menyedihkan. Ini merupakan hal yang harus dia lalui. Dan kau mesti tahu, dia berada di ujung tombak kematian sebelumnya. Jika dia tidak mampu melalui kesulitan itu, untuk apa repot-repot menyelamatkannya? Baik Pak, aku mengerti. Baguslah kalau kau mengerti. Akan kurus sisanya setelah semua itu. Dalam hati Luli, secara teknis ini semua salahmu. Luli melanjutkan, hanya satu hal yang bisa kita lakukan, ialah memberikan ibunya penguburan yang pantas. Temukanlah pendeta nanti pagi. Baik. Oh ya, Pak, bagaimana pengangkutan tubuh ibunya? Angkutlah olehmu segera dan uruslah tubuhnya dengan baik. Jika tidak, anjing liar mungkin akan membawanya. Hah? Aku? Luli melanjutkan, kau tidak takut dengan seseorang yang dapat mengendalikan waktu. Lalu kenapa kau takut dengan tubuh yang telah mokat? Pak, tunggu, apa kau masih marah? Dan akhirnya mereka pun masuk. Tuan, ada apa? Di mana ibuku? Apakah dia baik-baik aja? Betapa merepotkan. Tuan, ibuku, dia telah pergi. Hah? Dalam hati Yuki, bukankah itu terlalu belak-belakan? Kenapa jabingan itu? Tuan, bukankah Anda? Tubuhnya sekarang mungkin sedang dicabik-cabik oleh para serigala. Lalu sebelum jabingan itu mokat, apakah Anda membuatnya menderita? Luli membalas, kalau kau begitu membencinya, kenapa tidak kau lakukan itu sendiri? Benar, itu karena kau nggak sanggup. Betul, orang itu sangat kejam. Tapi dia berani melakukannya karena kita terlalu lemah. Satu-satunya jalan untuk menghentikan semua perlakuan itu adalah dengan menjadi lebih kuat. Ingatlah, tidak selamanya seseorang akan selalu ada untuk membantumu. Silakan curahkan seluruh tangismu malam ini. Tapi besok, di depan makam ibumu, gua harap kau menjadi lebih kuat. Terus narasi ya. Meskipun itu pemakaman yang sepi, tanpa isak nangis maupun orang yang berbela sungkawa. Dalam sekejap, di depan makam ibunya, anak itu tumbuh dewasa. Dan akhirnya tempat makam anaknya sendiri gitu kan. Luli sama Yuki nunggu. Yuki berkata, dia telah berdiri untuk waktu yang lama. Lebih tepatnya, telah berlalu 2 jam 15 menit. Aku lebih tertarik dengan apa yang sedang dia pikirkan. Pada saat ini, apakah itu sama dengan apa yang aku pikirkan? Jadi, Pak, apakah Anda akan memberikannya beberapa uang? Hah? Enggak, itu hanya setelah kehilangan ibunya, masa depan anak itu, aku harap dia... Luli bertanya, tunjangan bela sungkawa. Ide bagus. Akan aku pertimbangkan. Dan akhirnya ke kota lagi, udah balik. Ternyata si Arthur dikasih rumah. Nih, rumah baru. Apa kamu menyukainya, Arthur? Rumah baru? Kok gak tahu dikasih rumah apa tempat Luli juga ya. Cuma ini rumah baru lah buat si Arthur. Rumah baru. Meski ini sedikit kumuh, karena dekat dengan pasar, aku akan memberimu uang. Lalu gunakan itu untuk beberapa keperluan. Yuki berkata, Arthur, Tuhan melakukan itu demi masa depanmu. Jadi segeralah berterima kasih. Tapi Arthur cuma diem. Luli bertanya, kenapa? Apa kau tidak senang dengan ini? Terima kasih Tuan. Tapi aku menolak. Yuki berkata, weh bodoh, apa yang kau lakukan? Pak, dia masih muda. Dia masih belum mengerti. Terus apa yang kau mau? Lalu Arthur berlutut. Arthur, apa yang kau lakukan? Tolong, biarkan aku tetap di sampingmu. Diriku siap menjadi bawahan setia Anda. Aku bisa melakukan apapun. Dengan itu, aku bisa membayar kembali seluruh kebaikan Anda. Tolong, izinkan aku untuk itu. Jika begitu, kamu memutuskan berjalan jalan yang sangat sulit. Aku bisa bertahan di segala kesulitan. Aku bisa melakukan apapun. Aku bisa memotong kayu, menyalakan api, memberi makan kuda. Apapun itu. Arthur, kau... Ini sulit. Apa yang harus aku lakukan? Tuan, tolong izinkan aku. Bagaimana jika begini? Kau bisa pergi terlebih dahulu. Biarkan aku berpikir. Baik Tuan, aku akan kembali untuk mendengar jawaban Anda. Pak, jangan bilang Anda tahu dengan apa yang akan Arthur lakukan. Tapi kenapa Anda mencoba mengujinya? Seperti yang aku katakan, jika interaksi kita dengan orang-orang dalam sejarah tidak dapat dihindari, apakah itu juga sama bagi Arthur kecil? Orang-orang yang aku kumpulkan sepanjang sejarah, semua pasti mengikutiku dan sisa hidup mereka akan sangat berhubungan denganku. Jika Arthur tidak memiliki kesadaran seperti ini, koneksi kita pasti akan terputus, lalu keberadaannya gak dapat terhindari lagi. Sebaliknya, dia akan menjadi orang yang tidak terkendali sebagai potensi ancaman. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!